masih menyaksikan Mata dan Hati tentunya. Ini adalah satu program baru dari Trans TV dan tentunya saya Novita ini nggak sendiri, masih bersama dengan Mas Ferry Cowboy. Mas Ferry ini adalah seorang multi counselor. Jadi Mas Ferry ini bisa melihat karakter asli seseorang, dan biasanya dari melihat karakter asli seseorang, Mas Ferry pun juga bisa ikut merasakan bahwa wah ini lagi merasakan sesuatu nih seperti ini. Mungkin Mas Ferry sekarang bisa merasakan bahwa saya lagi lapar banget ya. jadi kayak terasa banget ya Mas Ferry juga tadi kayaknya ikut lapar gitu ya. Tapi nggak makan tumpeng Mbak nih. Iya, ya makan tumpeng tapi cuma sedikit syarat ya. Tapi ini ngomongin soal Luna Maya bintang tamu kita. Mungkin satu yang saya lihat ya, dan mungkin banyak dari pemirsa juga melihat itu, kalau Luna Maya itu adalah sosok perempuan yang kuat. Di tengah banyak permasalahan yang terjadi, dia bisa tetap tegar berdiri. Ini luar biasa sekali. Tapi aku mau tanya Mas Ferry deh. Mas Ferry sebenarnya gimana sih Mas? Sependapat nggak sih sama tadi aku bilang bahwa Luna adalah karakter yang kuat? Tidak. Kenapa Mas? Saya pribadi tidak. Oh gitu Mas. Wah ini seru di kenapa nih Mas? Jadi kenapa Mas? Kok nggak setuju Mas? memang yang kita lihat perempuan kuat, perempuan hebat dengan banyak masalah yang dihadapi ya. Tapi kalau bagiku pribadi masalah itu hal biasa ya, cuma kadang dibesar-besarin aja. Luna Maya ini kuat karena harus kuat, keadaan yang mengharuskan dia kuat. Kalau dasarnya sih enggak ya Luna ya. Apa ya? Gampang nangis ya, rapuh. Kalau dasarnya. Tapi kan kita dasarnya kita misalkan ibarat bermusik rock. Cuma karena kita di lingkungan jazz, akhirnya kita jadi jazz. Tidak boleh tidak. Kita harus satu. Terkadang situasi dan kondisi yang membuat kita memang jadinya harus kuat. Seperti itu ya. Nah, Luna sendiri akhirnya dari situasi dan kondisi akhirnya membuat Luna jadi harus kuat gitu kan. Dari Luna akhirnya istilahnya tuh kalau orang bilang tuh jadi orang dari Bali sendiri ke sini gitu kan, jauh dari orang itu tua. Sih, semua tuh proses ya, waktu gitu, dari 99 sampai dengan sekarang hampir berapa ya? 12 tahun ya. 13 ya. Itu tuh proses semuanya. Dari yang anak desa, anak kampung yang nggak ngerti apa-apa. Ya emang bener, 16 tahun tuh saya merasa sok tahu, tapi ternyata nggak tahu apa-apa. Saya pikir semua orang di Jakarta itu, di kota besar adalah orang baik. Naif banget kan, maksudnya ya karena kita pengetahuannya nggak banyak, kita pengalamannya belum banyak, akhirnya keadaan itu yang mentempa kita, mengasah kita jadi seorang seperti apa. Saya datang ke sini masih kertas putih, saya pikir semuanya tuh baik, saya tuh mau bekerja, saya gini. Jadi seluruh dari Bali gitu ya? Iya, tapi ternyata kenyataannya tuh nggak begitu. Niat saya cuma kerja, saya pengen sukses, saya pengen mandiri, saya pengen membuktikan kepada orang-orang bahwa saya ini bekerja dengan keras, saya tidak butuh bantuan orang, gitu. Sebenarnya itu agak salah sih, bantuan orang tetap perlu. Nah, pelan-pelan yang namanya teman mulai kelihatan tuh. Mulai ada teman yang begini, teman yang begini. Kita sebenarnya ngikutin, tapi ternyata teman gue begini. Akhirnya salah jalan tuh dalam artian kok dia mengarahkan kita ke hal yang jelek. Kita narik diri ketemu teman yang baru lagi. Kok teman ini begini ya. Terus narik diri lagi. Akhirnya kita nggak pernah ada teman yang benar-benar teman banget gitu, dan aku akhirnya memutuskan untuk oke, kayaknya nih harus pinter-pinternya kita nih yang milih pergaulan, kalau nggak salah semua nih. Saya tuh mulai berpikir, ini apakah begini semua orang-orang di sini? Apa gara-gara ini jadi yang membuat Luna jadi kayaknya kan kalau kita melihat jadi karakter yang tertutup? Iya, karena pengalaman juga gitu. Kita terlalu buka, kita terlalu baik, digosipin, diomongin ini itu. Depan baik, belakang jelep gitu. Jadi hal seperti ini saya anggap bahwa mungkin memang seperti ini kehidupan di sini, memang keras. Saya pikir dalam artian keras tuh bahwa orang itu ya karakternya beda-beda, karena ini kota besar kan gitu. Kalau di Bali kan kotanya kecil. Orangnya seperti apa udah ketahuan gitu. Kalau sini tuh sekarang susah banget gitu. Jadi kayak oke, ini seperti ini. Akhirnya saya mulai belajar bahwa ada lingkungan yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nggak apa-apa, kita masuk aja. Tapi kita yang harus membentengi diri. Kita yang harus benar-benar jangan terkontaminasi. Aduh, ini jangan sampai keikut juga. Jadi saya memutuskan yang paling sering saya digosipin sih. Tapi tidak hanya di infotainment, di luar infotainment pun.
Itu banyak gitu loh. Ngomongin soal digosipin dan bukan ngomongin di infotainment ya, Iya. tapi yang di luar infotainment nih, saya dengar cerita nih kan, sekarang kita tahu Luna udah ada, ya pasangannya udah ada lah yang mendampingi lah ya. Terus udah gitu, kalau orang mungkin bilang banyak yang melihat usia Luna yang sekarang sebenarnya udah cukup lah ya untuk segera memulai babak baru dalam kehidupan nih Lun. Belum ada rencana atau memang masih karena tadi ditutup, bukan ditutupin ya, tapi belum mau di-share aja gitu. Iya. Sebenarnya nggak gitu juga sih. I'm very ini sih, masalah aku cukup terbuka ke orangnya. Dalam artian terbuka itu sebatas mana yang orang pengen dengar gitu. Misalkan Nah, dia untuk urusan cinta kita penasaran loh Lun. yang paling orang sering pengen dengar kan itu ya. Kan, ya kan. Gimana nih Mas? Coba aku nanya lagi Coba kalau deh. gitu ke Mas Ferry nih. Untuk urusan Karena cinta. aku sering menjelaskan gitu. Kalau Luna perempuan yang tidak gampang jatuh cinta. Oh, oke. Sangat tidak gampang, tapi orang suka salah pengertian kan. Baik dipikir naksir. Ya, hai, gue lagi ya, nanya. ya. Ya. Dia sangat tidak gampang jatuh cinta. Dan saya yakin kita tidak usah ngasih tahu dia atau tidak ngajarin dia pasti sudah sangat terniat untuk menikah tanpa disuruh, kan dia sadar diri sendiri kan. Tapi kenapa kita lihat kok lama ya, kayak apa nggak ada yang suka? Sebenarnya karena Cantik perjalanan. begini nggak mungkin nggak ada yang suka. Iya, Banyak artinya pasti gini, yang gini, suka. karena perjalanan hidupnya yang mungkin banyak yang orang yang mengecewakan dia atau menyakiti, akhirnya krisis, kepercayaan lebih tuh krisis. hati-hati Iya, kali ya. lebih hati-hati. Aku dengar-dengar katanya udah dilamar. Ini gosip di luar ya, bukan gosip infotainment. Jadi gosip di luar. Belum ya. Jadi tapi emang hubungan juga sudah lebih. Iya, maksudnya gini sih, banyak orang berpikir, oh menjalin hubungan, semua orang pasti pengen menikah, Iya, semua siap. orang. Maksudnya itu pasti tujuan akhir dalam suatu hubungan, Iya. goalnya pasti memiliki keluarga, rumah tangga. Tapi kan gini loh, saya dan pasangan saya sangat namanya menghargai yang namanya proses. Karena untuk menjadi satu keluarga itu nggak cuma bisa cinta Oh ya, doang. siap. Ya, Ya, setuju. Karena kebanyakan ini orang tuh salah gitu. Oh udah pacaran, cinta-cinta, nikah aja. Iya, kapan sih? Udah nggak usah lama-lama ada yang bilang gitu itu kan ya. gini loh. Saya tuh selalu yang saya dengar dari ibu saya tuh, dia selalu bilang, kamu kalau nikah, cinta itu akan hilang. Mungkin saya bisa salah, saya mungkin bisa benar, mungkin ibu saya juga bisa salah. Tapi mungkin di antara 10 yang menikah karena cinta sampai kakek nenek bisa cinta itu juga bisa berbandingnya berapa. Tapi yang ada, cinta itu lama-lama berubah menjadi kasih sayang. Kasih sayang juga lama-lama berubah seperti kita udah kebutuhan sehari-hari. Nggak mungkin 10 tahun kayak baru pacaran. Lu ditelepon. Nggak Tiap gitu ya, nggak hari gitu ya. kamu akan Iya, melewati dengan orang yang sama. Iya, iya. Proses itu yang dari awalnya butterflies, yang awal kita terseduh, Iya. lama-lama karena udah terbiasa, udah sering tahu, Nah, ya. perubahan cinta itu akan berubah menjadi sesuatu hal yang Seperti terbiasa. apa? Iya, oke. Nah, ini nih, tadi Mas Ferry sudah bilang ada kayak masalah krisis kepercayaan diri. Benarkah seperti itu? Jangan kemana-mana pemirsa, akan kita bahas lagi. Jadi tetap Krisis di percaya sama Mata orang. Hati. Kepercayaan diri terhadap orang Iya. pemirsa. Nanti kita akan bahas lagi ya. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Mata dan Hati dan masih bersama Luna Maya. Mas Ferry, multi counselor kita juga masih bersama kita. Mas, tadi sebelum break kita sempat ngomong Luna Maya mengalami yang namanya krisis kepercayaan terhadap orang lain karena mungkin tadi seringnya dikecewain sama orang lain dan juga krisis kepercayaan diri juga nggak sih Mas? Kalau Mas Ferry melihatnya? Tapi mohon maaf ya. Sekali lagi acara ini hanya untuk kita bercerita dari apapun yang kita rasakan, kita alami, untuk cari jalan keluar, tidak lebih daripada itu. Ya. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf. Luna Maya ini tapi kurasa penonton nggak percaya ya. Dia sedikit tidak percaya diri loh sebenarnya. Orangnya tidak percaya diri sebenarnya. Gitu loh. Kalau hati kecilnya tuh tidak percaya diri, dia tidak percaya diri ngadepin orang banyak sebenarnya. Maksudnya cantik begini, Ya, berprestasi, itu kan memiliki tampak, banyak itu kan hal yang tampak. kemampuan. Ha? Satu hal lagi, Kalau saya jadi Luna mah saya percaya diri banget orangnya. Jangan. enggak. Karena gini, percaya diri seseorang itu bukan karena parasnya cantik, Aha. ganteng tapi dia yakin dengan apa yang dia bisa. Itu yang menjadikan kita percaya diri. Jadi bukan kepada fisik. Jadi gini, saya nggak pedenya tuh karena saya tuh banyak yang
kalau jadi artis tuh cantik jadi gini. Orang tuh biasanya seperti itu maunya. Basicnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih dari saya ini banyak banget loh gitu loh. Jadi pada saat orang memberikan pujian-pujian ke saya ngerasa bahwa ini bohong apa serius apa sih gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak begitu gitu. Saya ngerasa kalau dibilang cantik ya oke lah. Tapi nggak yang cantik banget. Saya nggak pernah ngerasa seperti itu. Tapi saya mencintai diri saya gitu. Tapi saya nggak pede bahwa ini orang peres nggak sih bilang cantik banget. Makanya saya lebih nggak percaya diri kalau hanya dibilang secara fisik. Makanya saya mati-matian gimana saya pengen ngedorong diri saya pengen mengupgrade diri saya dengan gali lagi kemampuan yang saya ada. Saya pengen nggak cuma kayak disebut kayak she's only pretty gitu, but she have no brain gitu. Saya nggak mau gitu. Saya memang nggak sekolah di luar negeri, saya memang pas-pasan banget gitu dalam berkomunikasi atau apa. Tapi saya pengen at least saya punya kontribusi sesuatu deh yang lebih gitu. Dan kita bisa melihat itu menggali PD saya juga gitu. Tapi sekarang kita juga bisa melihat kemampuan Luna dan juga tentunya bukan hanya sebagai tadi kan artis, model, tapi juga sekarang sebagai sutradara dan juga sebagai pengusaha entrepreneur loh, memiliki sebuah line fashion Luna Habit. Nah, balik lagi soal CINTA nih ya. Ngomongin soal pasangan. Aku mau nanya sama Mas Ferry, sebenarnya Mas Ferry, karakter yang pas. Jadi karakter pria seperti apakah yang pas untuk menjadi pendamping Luna Maya yang sekarang nih? Karena pasti kan seiring dengan pertambahan umur sekarang dan dulu beda ya. Beda kan? Beda, Ya beda. kan? Nah, jadi apa nih Mas karakter yang pas Jadi buat gini, Luna? rumah tangga itu dibentuk supaya tetap bahagia ya. Enggak. Cikita Fauzi sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan. Ini Cikita Fauzi aktif juga di dunia sosial sekarang ya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita membahas soal aktif di dunia sosial, ini kita mau balik lagi soal ini nih. Saat itu pas menggarap Upin Ipin ya. Iya, aku kerja di situ dulu. Iya kan, di negeri jiran dan sebenarnya jadi anak magang kan di sana kan ya. Awalnya, tapi abis itu kerja beneran. Oke. Magangnya cuma sekitar 4 bulan. Cuma sekitar 4 bulan. Apa akhirnya membuat Kiki memutuskan untuk kerja juga di situ? Kerja, karena diajak. Oh gampang aja udah karena diajak. Iya. Jadi aku mulai pas harus ngambil program internship ya dari kampus, terus aku kerja di sana karena yang bikin Upin Ipin tuh senior aku di kampus 4 orang, semuanya Malaysians. Terus pas aku ikut mulai dari magang, terus ngerjain final year project juga di sana, terus diajak lagi buat kerja di sana. Akhirnya dari magang, abis itu katanya juga abis itu ya akhirnya jadi kerja benar. Tapi ngomong Kiki katanya sekarang lagi agak sakit ya Ki ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Semangat. Iya dong. Semangat. Mungkin juga kan, ya boleh kita beri tepuk tangan dulu. Mungkin sama semangatnya seperti kita ya di saat kita tahu ini bisa dibilang kartun animasi yang fenomenal juga Upin Ipin, salah satunya adalah orang Indonesia loh yang bikin loh. Ini mungkin kita lihat dulu yuk seperti apa sih karya dari Kiki ya di saat membuat Upin Ipin ini ya. Banget nih soalnya, pengen tahu banget nih ya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Tapi benar-benar jadi berawal dari bareng sama senior-seniornya di kampus. Terus aku itu jadi keterusan kerja beneran di sana. Karena di sana tuh aku seneng kalau banget. kerja bohongan juga nggak enak. Kerja bohongan nanti dibayarnya juga bohongan. Ya kan? Tapi seneng Mbak. Jadi kalau misalnya kita bikin sesuatu hal yang bisa bermanfaat banget buat orang, itu tuh ngerasa berarti. Pastinya. Jadi yang bikin aku betah kerja di sana ya, aku tuh kerja mulai dari 2009 sampai 2012. Oke. Itu pada saat itu aku ikut kunjungan ke rumah sakit anak-anak kanker sama teman-teman Malaysia aku. Terus kita bawa maskot Upin Ipin gitu. Oh, oke. Itu yang membuat juga rasanya lebih apa ya, lebih kayak senang lihatnya. Dan anak-anak itu jadi pede karena mereka dari yang lemes-lemes gitu pas ngeliat Upin Ipin, mereka sampai ada kekuatan buat naik. Terus mereka bilang sama gitu. Terus aku ngobrol sama salah satu orang tuanya dan katanya dia makasih buat para pembuat Upin Ipin. Jadi happy ya. Nanti kita lihat. Yang mau kita lihat sebenarnya gini, kalau Upin Ipin udah sering kita lihat di televisi. Yang mau kita ajak lihat Anda nih nanti, tapi ya pemirsa, adalah animasi pertama yang dibuat oleh Cikita Fauzi. Apa sih? Nanti ya kasih tahu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mata dan Hati. Mungkin ya, di saat kita kecil dulu kalau kita nonton film animasi, kita selalu dibuat terkagum-kagumnya nggak sih, Luna? Dibikinnya gimana sih? Ternyata dari gambar aja kok bisa jadi ya gitu. Nah sekarang Mas Ferry coba bayangin, ini ada seorang animator muda juga ya. Ini yang sudah berkarya juga sudah cukup lama, udah berapa tahun Ki menjadi seorang animator?
2009 ya. Dari 2009. Zaman di Malaysia. Nah, dari 6 zaman tahun ya. Iya, di industrinya. Kalau belajarnya dari 2006. Oh, oke. Kuliah dulu. Nah, kita penasaran nih, karya pertama dari Cikita Fauzi ini apa sih? Kita lihat ya. Nah,